Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih hari ini? Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, walaupun kita semua PJJ dari rumah, tapi kalian harus tetap memperhatikan dan mempelajari semua materi-materi yang telah diberikan dan kita pelajari di video pembelajaran ini ya. Dan satu lagi, kalian harus tetap sehat dan semangat. Selanjutnya akan ada video yang berisikan materi-materi dari pelajaran ini. Yuk kita simak video penjelasan yang satu ini. Microsoft Excel adalah General Purpose Electronic Spreadsheet yang dapat digunakan untuk mengorganisasi, menghitung, menyediakan, maupun menganalisa data-data dan mempresentasikannya ke grafik atau diagram. Kemudahan lain yang diperoleh dari program ini adalah terintegrasinya program Microsoft Excel dengan program aplikasi Windows yang lain. Saat kamu membuka Microsoft Excel, maka sebuah buku kerja atau workbook siap digunakan yang di dalamnya terdapat beberapa lembar kerja atau worksheet. Lembar kerja dalam Microsoft Excel dalam satu sheet terdiri dari 256 kolom dan 65.536 baris. Kolom ditampilkan dalam tanda huruf A, B, C, Adapun baris dilambangkan dalam bentuk angka 1, 2, 3, dan berakhir pada 65.536. Perpotongan antara baris dan kolom disebut sel. Misalnya, pada perpotongan kolom B dengan baris kelima disebut sel B5. Sel yang bergaris tebal menandakan bahwa sel tersebut dalam keadaan aktif. Menu bar berguna untuk menjalankan suatu perintah. Menu bar pada Microsoft Excel antara lain File, Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, dan View. Status bar mempunyai dua area utama, yaitu Message Area pada bagian kiri dan kotak indikator pada bagian kanan. Ready merupakan pertanda bahwa Excel siap menerima perintah, sedangkan 6 mengindikasikan bahwa fungsi tombol-tombol angka pada bagian keypad di papan keyboard dalam kondisi aktif. Title bar merupakan bagian yang berada paling atas lembar Excel. Dalam title bar terdapat beberapa komponen, antara lain icon control menu, restore untuk mengatur ukuran layar dalam ukuran yang relatif, Move untuk memindahkan posisi layar jendela ke posisi lain, Size mengatur ukuran layar jendela Excel, Minimize menampilkan jendela Excel ke ukuran minimal dalam bentuk icon, Maximize menampilkan jendela Excel ke ukuran maksimal yaitu memenuhi layar, dan Close untuk keluar dari aplikasi Excel. Formula bar berfungsi untuk memasukkan, memperbaiki, dan juga dapat menampilkan data atau rumus pada sel yang sedang aktif. Untuk memperbaiki data atau rumus adalah dengan cara mengklik atau menekan tombol F2. Untuk memindahkan penunjuk sel ke posisi yang baru, dapat digunakan bantuan mouse ataupun keyboard. Dengan menggunakan mouse, kita dapat leluasa memindahkan posisi petunjuk sel dengan mengarahkan pointer ke sel yang dituju. Berbeda dengan keyboard, langkah yang ditempuh antara lain, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menampilkan tombol-tombol serta fungsinya pada keyboard dalam petunjuk sel. Jika posisi sel berada di luar tampilan jendela, kita dapat menggunakan fasilitas scroll bar, baik yang vertikal maupun yang horizontal, untuk menjangkau sel yang dimaksud. Membuat file baru, menyimpan dan membuka file. Pembahasan pertama yaitu membuka workbook baru. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pilih menu File, New, atau kalian bisa tekan Ctrl+N, atau klik ikon lembar di pojok kiri atas pada toolbar. Jika ingin membuka workbook yang telah disusun dengan format tertentu, kita dapat menggunakan tab Spreadsheet Solution atau Business Planner Template. Pilih format yang diinginkan dengan mengklik pada file yang ditampilkan dan lihat contoh tampilannya pada preview. Setelah menentukan file yang dimaksud, klik OK dan lihat hasilnya. Pembahasan kedua yaitu menyimpan buku kerja atau workbook. Langkah-langkahnya, pilih menu File, lalu Save, atau kalian dapat menekan Ctrl+S
Pada kotak dialog Save In, tentukan tempat yang dipakai untuk menyimpan. Pada kotak ASEAN, ketikkan nama file yang kalian inginkan. Kemudian klik icon Save. Pembahasan ketiga yaitu membuka file. Pilih menu File, lalu Open, atau kalian dapat menekan pada keyboard kalian, tekan Ctrl+O. Klik file yang ingin dibuka. Kalian dapat mencari di komputer atau di Recent Workbook. Recent Workbook adalah workbook yang sebelumnya kalian pernah buat. Kemudian kalian pilih filenya dan kalian open. Maka file yang akan kalian buka akan terbuka. Formula dasar pada Microsoft Office Excel. Fungsi formula dasar adalah untuk melakukan perhitungan terhadap data yang ada di Microsoft Office Excel. Setiap penggunaan formula dasar, kita harus mengawalinya dengan tanda sama dengan. Tanda sama dengan ini dimaksudkan untuk mengawali sebuah fungsi di Microsoft Office Excel. Hal yang perlu diperhatikan adalah alamat dari data tersebut. Jika salah mengetikkan alamatnya, data tersebut akan bernilai salah atau value. Fungsi-fungsi dasar tersebut antara lain: aritmatika dasar. Aritmatika dasar terdiri dari fungsi penjumlahan, fungsi pengurangan, fungsi perkalian, dan pembagian. Gambar di atas dapat kita lihat aritmatika penjumlahan, aritmatika pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan, kita gunakan simbol plus. Untuk pengurangan, kita gunakan simbol min. Untuk perkalian, kita gunakan simbol bintang. Dan untuk pembagian, kita menggunakan simbol garis miring. Setiap kali kita ingin menuliskan rumus, pastikan kita menggunakan sama dengan. Contohnya, kita ingin menjumlahkan data pertama ditambah data kedua, yaitu B2 ditambah C2. Rumusnya sama dengan B2 ditambah C2, hasilnya 30. Untuk pengurangan, kita tuliskan sama dengan B3 dikurang C3, hasilnya 20. Untuk perkalian, kita masukkan sama dengan B4, tanda bintang, dan C4, hasilnya 125. Kemudian untuk pembagian, kita masukkan sama dengan B5 atau 25, garis miring C5 atau 5, hasilnya 5. Fungsi dasar selanjutnya adalah fungsi sum atau summary, berfungsi untuk menjumlahkan data. Terdapat sebuah data barang yang terdiri dari spidol, penghapus, penggaris, pensil, dan buku tulis. Masing-masing barang tersebut memiliki jumlah yang tidak sama dengan barang yang lainnya. Dari gambar di atas, untuk mencari berapa jumlah barang secara keseluruhan, kita dapat menggunakan rumus sum. Dengan mengetikkan alamat C2 sebagai data pertama hingga C6 sebagai data terakhir sehingga dapat diketahui keseluruhan jumlahnya. Fungsi berikutnya adalah fungsi min atau minimal, berfungsi untuk mencari nilai terendah dari kumpulan data. Terdapat sebuah data nilai dari beberapa mahasiswa dengan nilai yang berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk mencari nilai terendah dari semua nilai adalah menggunakan fungsi min, dengan mengetikkan alamat C2 sebagai data pertama hingga C9 sebagai data terakhir, sehingga dapat diketahui berapakah nilai terendahnya. Fungsi berikutnya adalah fungsi max, berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dari kumpulan data. Terdapat sebuah data nilai dari beberapa mahasiswa dengan nilai yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari gambar di atas, untuk mencari nilai tertinggi dari semua nilai adalah dengan menggunakan fungsi max, dengan mengetikkan alamat C2 sebagai data pertama hingga C9 sebagai data terakhir, sehingga dapat diketahui berapakah nilai tertingginya. Fungsi selanjutnya adalah fungsi average. Fungsi average berguna untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data. Terdapat sebuah data nilai dari beberapa mahasiswa dengan nilai yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari gambar di atas, untuk mencari nilai rata-rata dari semua nilai adalah menggunakan fungsi average. Dengan mengetikkan alamat C2 sebagai data pertama hingga C9 sebagai data terakhir, sehingga dapat diketahui berapakah nilai rata-ratanya.
Untuk membatasi adanya angka di belakang koma, kita dapat mengaturnya di format sel dengan mengklik kanan tepat di kolom mana yang akan kita atur. Selanjutnya, pilih tab number dan pilih kategori number. Silakan atur di kolom decimal place sesuai dengan keinginan Anda. Operasi logika. Fungsi logika. Berikut ini adalah daftar operasi rasional yang sering digunakan dalam fungsi logika. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Di sini tertera adalah lambang operasi dan pengertiannya. Berikut ini adalah macam-macam fungsi logika yang sering kita gunakan. Fungsi logika fungsi not. Suatu fungsi yang digunakan untuk membalik suatu nilai logika dengan sintak sama dengan OR berisikan logical. Fungsi N, suatu fungsi yang apabila salah satu pernyataan bernilai S atau salah, maka pernyataan kombinasinya juga akan bernilai S atau salah. Sintaksnya adalah sama dengan N, logical 1 dan logical 2, dan seterusnya. Jadi, tidak hanya terbatas dengan 2 syarat atau logical saja, melainkan bisa lebih banyak lagi. Fungsi OR, suatu fungsi yang apabila salah satu pernyataan bernilai B atau benar, maka pernyataan kombinasinya juga akan bernilai B atau benar dengan sintak sama dengan OR, logical 1, logical 2, dan seterusnya. Jadi, tidak hanya terbatas 2 syarat logical saja, melainkan bisa lebih banyak. Fungsi if, suatu fungsi yang digunakan jika ada pertalian atau hubungan sebab dan akibat, atau ada persyaratan yang harus dipenuhi. Sintaksnya, if, logical test, true or false. Perhatikan contoh berikut. Tentunya kalian pernah mengetahui tentang taman rekreasi yang ada di Indonesia, yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Sistem pembayaran karcis yang ada di tempat rekreasi tersebut memiliki syarat antara lain: 1. Jika umur pengunjung kurang atau sama dengan 7 tahun, maka dikategorikan sebagai jenjang usia anak-anak. Jika umur pengunjung lebih besar dari 7 tahun, maka dikategorikan sebagai jenjang usia dewasa. Kedua, biaya karcis jenjang usia anak-anak adalah Rp5.000 jika jenjang usia dewasa adalah Rp10.000. Tentukanlah jenjang usia pengunjung dan biaya karcis pengunjung apabila 2 persyaratan berikut harus terpenuhi. Perhatikan gambar berikut. Jika usia kurang dari sama dengan 7, maka dikategorikan sebagai anak-anak. Jadi kita masukkan sama dengan if kurung buka D5. D5 ini adalah usia kurang dari sama dengan 7. Ini dikategorikan sebagai anak-anak. Kita tuliskan anak-anak. Setelah kita tuliskan anak-anak sebagai true-nya, kita tuliskan dewasa sebagai false-nya. Atau jika lebih besar dari 7, maka dia dikategorikan dewasa. Kemudian, untuk menghitung biaya karcis, kita tuliskan sama dengan if jika usia kurang dari sama dengan 7, maka harganya akan 5.000. Kita tuliskan 5.000 sebagai true-nya, kemudian kita tuliskan 10.000 untuk false-nya. Jadi, jika dia lebih besar dari 7, maka hasilnya akan 10.000. Nah, seperti ini. Selain kalian bisa menuliskan kurang dari 7, kalian juga dapat membalikkan rumus tersebut, yaitu dengan menggunakan lebih besar. Perhatikan pada gambar berikut. Sama dengan if D6 lebih besar 7, berarti dewasa. Ini untuk true-nya, false-nya kita tulis anak-anak. Jadi nanti hasilnya adalah apabila usianya lebih besar dari 7, maka dia dikategorikan sebagai dewasa. Kemudian, untuk biaya karcis kita juga dapat menggunakan lebih besar. Perhatikan gambar berikut. Sama dengan if D6 lebih besar dari 7. Nah, kita masukkan true-nya yaitu 10.000 dan false-nya 5.000.
Berarti jika usianya lebih besar dari 7, maka ia dikategorikan dewasa dan harus membayar tiket sebesar 10.000. Jika tidak, maka ia akan membayar 5.000. Fungsi baca data. Fungsi baca data adalah fungsi pencarian dan rujukan atau lookup yang dipakai untuk mencari data dengan menunjuk ke suatu lokasi. Lokasi rujukan bisa berupa range dalam bentuk tabel. Fungsi baca data pertama adalah fungsi lookup. Dipakai untuk mencari suatu nilai pada kolom paling kiri suatu tabel dan mengambil nilai kolom lain yang ditentukan pada baris yang sama. Sintaknya adalah sama dengan lookup, buka kurung lookup value, titik 2 tabel array, kemudian call index 6, dan range lookup. Fungsi baca data kedua adalah fungsi lookup. Dipakai untuk mencari suatu nilai pada baris paling atas suatu tabel dan mengambil nilai baris lain yang ditentukan pada kolom yang sama. Sintaknya adalah sama dengan lookup, kurung buka lookup value, kemudian tabel array, call index 6, dan range lookup. Keterangan, lookup value adalah dapat berupa isi sel atau nilai yang diketik. Untuk tabel array, merupakan tabel yang dipakai sebagai rujukan pencarian. Call index 6 artinya menunjukkan kolom beberapa yang nilainya akan diambil. Range lookup dapat dikosongkan atau diisi true jika tabel disusun berurutan dan pencarian diartikan sama dengan atau lebih kecil. Jika diisi false, maka tabel tidak harus berurut dan pencarian diartikan sebagai yang sama persis. Perhatikan contoh berikut. Seorang dosen ingin menentukan grade mahasiswa-mahasiswanya. Dosen ini sudah memiliki data antara lain sebagai berikut. Nah, kalian dapat melihat pada gambar tersebut. Di sini kita akan menghitung lookup dan lookup. Kata kuncinya dapat kalian lihat dari awal kata-katanya, yaitu V dan H. Kalau V berarti vertikal, berarti data yang kalian ambil secara vertikal. Kalau H, lookup, itu kalian ambil datanya secara horizontal. Sekarang kita tentukan grade mahasiswa menggunakan rumus lookup, yaitu sama dengan lookup kurung buka D5, yaitu nilai akhir dari citra, kemudian dolar C11. C11 merupakan nilai yang ada di kelompok nilai secara vertikal. Dolar C dolar 12 titik 2 dolar D dolar 15. D15 ini adalah grade terakhir yang ada di kelompok nilai. Kemudian kita akan mencari suatu nilai pada baris paling atas suatu tabel dengan menggunakan fungsi lookup. Perhatikan gambar berikut. Untuk mencari grade menggunakan horizontal kelompok nilai, caranya adalah sama dengan lookup kurung buka, kemudian D6 dolar H10. Ini merupakan nilai awal dan dolar L11. Ini merupakan data terakhirnya. Insert grafik, gambar, dan tabel. Grafik biasa dipakai untuk menampilkan komposisi data secara visual, menggunakan gambar atau simbol tertentu, sehingga mempermudah pemahaman dan pengertian tentang data secara menyeluruh. Sebelum membuat grafik, tabel harus terbuat terlebih dahulu. Langkah pertama dalam membuat grafik adalah buatlah tabel seperti di gambar ini terlebih dahulu. Kemudian, pilih Insert dan pilih Chart.
Tentukan tipe grafik yang kamu inginkan. Kamu dapat menggunakan tab standar atau tab custom jika ingin tipe yang lain. Kemudian oke. Tampilkan gambar pada Microsoft Excel, kita dapat melakukan pilih menu insert, lalu pilih picture atau picture online, lalu pilih gambar yang kita ingin masukkan, kemudian klik insert. Maka gambar akan tampil pada halaman worksheet kalian. Untuk membuat tabel, pilih menu insert, lalu klik tabel. Tunggu hingga muncul dialog seperti gambar di atas, dan tabel akan muncul, kemudian kalian dapat mengedit sesuai dengan keinginan kalian. Mencetak file. Sebelum kita mencetak file, kita harus melakukan pengaturan terhadap page atau halaman kerja Excel, yaitu mengatur halaman dan mengatur pencetakan lembar kerja. Untuk mengatur cara percetakan pada halaman, lakukanlah langkah-langkah yang ada pada video berikut. Pilih menu Page Layout, kemudian pada kelompok Orientation, kita dapat memilih Portrait atau Landscape. Pada kelompok Scaling, kita dapat Adjust to untuk menentukan ukuran percetakan sehingga hasil terhadap ukuran normal. Dan pilihan Fit to untuk mengatur ukuran percetakan sehingga hasil percetakan dapat tertampung pada jumlah halaman yang ditentukan. Pada pilihan Paper Size, kita dapat menentukan ukuran kertas yang dipakai, margin untuk menentukan jarak cetakan dari batas kertas. Langkah berikutnya adalah mengatur percetakan lembar kerja. Caranya, pilih menu File, lalu Print, dan pilih Page Setup. Kemudian, pilih Sheet sehingga muncul tampilan seperti berikut. Print Area menentukan area yang akan dicetak. Print Titles menentukan judul yang tercetak tiap halaman. Kemudian Row to Repeat at Top untuk menentukan beberapa baris yang akan tercetak pada bagian paling atas pada tiap halaman. Kemudian Columns to Repeat at Left menentukan beberapa kolom yang akan tercetak pada bagian paling kiri tiap halaman. Grid Line untuk mencetak garis grid atau pembatas sel. Row and Columns Heading untuk mencetak nomor baris dan nomor kolom. Draft Quality untuk mencetak dalam kualitas draft. Page Order untuk menentukan arah pemisahan halaman. Dan yang terakhir, Header and Footer adalah untuk menentukan bagian margin atas bawah tiap halaman. Tugas praktek. Setelah kalian menyaksikan video ini dan membaca LKS kalian dengan saksama, silakan buka GCR kalian. Buka tugas pertemuan 8. Kemudian, download form Excel dengan nama Praktek Kelas 9. Setelah kalian download, silakan dikerjakan dengan baik di Microsoft Excel milik kalian. Kalian dapat mengerjakan di smartphone atau di laptop kalian masing-masing. Jika sudah sesuai dan sudah selesai, maka kalian dapat menyimpan tugas kalian dengan judul halaman, nama, dan kelas. Kemudian kalian simpan. Jika sudah sesuai semua, kirim atau upload kembali ke dalam GCR kalian. Tugas ditunggu paling lambat besok, hari Kamis 1 Oktober 2020 jam 10 pagi. Jika lewat dari jam tersebut, maka saya anggap kalian tidak mengerjakan tugas praktek. Tolong kerjakan tugas praktek ini dengan baik. Jika terdapat kendala dalam pengerjaan, kalian dapat menghubungi saya melalui WhatsApp pribadi. Terima kasih. Nah, gimana tadi video penjelasan materi kali ini? Sudah cukup jelas kan? Jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan di Google Classroom masing-masing ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya kali ini anak-anak. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.